Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Pada pertemuan Pecimas kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi tentang keutamaan sedekah. Baik, kita mulai dari definisi. Definisi sodako adalah menurut bahasa Arab ya, dari sisi fikih ya, kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan itu yang bisa menghantarkan kepada ibadah itu disebut sodako gitu. Sekarang teman-teman pernah dengar senyum juga itu merupakan sebagian dari sodako gitu kan. Nah gini ya, untuk sodako itu jadi secara umum adalah setiap ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, itu adalah sodako. Zakat bagian dari sodako gitu kan. Nah setelahnya tentang infak itu bagian dari sodako gitu kan. Infak itu bagian dari sodako. Nah tadi zakat itu hukumnya itu wajib, namun untuk infak hukumnya sunnah gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman yang bisa berinfak itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena teman-teman mengerjakan ibadah sunnah. Karena kalau untuk wajib semua orang harus melakukannya, tapi untuk sunnah tidak semua orang bisa melakukannya. Adapun keutamaan-keutamaan dari infak sendiri, yang pertama ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, seperti ayat Al-Quran tersebut, ketika ada orang yang menghitung gitu kan, menghitung, wah saya sudah sedekah ini nih, saya berarti dapat balasannya 700 kali lipat gitu. Namun tadi telah dijelaskan ayat selanjutnya, Allah bakal memberikan balasan yang tidak terhingga kepada orang yang tidak pernah menghitung, atau dalam definisinya ikhlas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ikhlas karena Allah memberi, maka Allah juga akan membalasnya dengan sesuatu yang tidak terhingga. Mungkin teman-teman punya uang 500 perak nih, mau masukin ke celengan, sangat hati-hati sampai tidak mau terdengar gitu bunyinya. Nah, ketika teman-teman ikhlas, maka Allah bakal melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat gitu. Terus selanjutnya, untuk klasifikasinya, kita harus memberikan infak kepada siapa dulu nih? Apakah kepada orang tua dulu, apa kepada tetangga dulu dan sebagainya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk infak itu targetnya kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, keluarga kita dulu. Itu yang pertama. Karena apa? Karena beliaulah gitu kan kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman misalkan ya, yang setiap harinya misalkan untuk makan disediain sama orang tua, untuk minumnya disediain susu dan sebagainya, terus pakaiannya dicuciin sama orang tua, coba satu hari coba ya, misalkan Pak saya mau cuci baju sendiri, atau Pak saya gitu kan, tiba-tiba kita nyiapin makan untuk orang tua, meskipun makanan kita sederhana tapi orang tua bakal senang gitu. Dan ketika orang tua senang, maka Allah pun senang, karena ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua juga. Jadi perlakukanlah orang tua ya, adik-adik semua sebagai raja gitu ya. Itu adalah kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama,
klasifikasinya kita memberikan infak harus kepada keluarga dulu ya, kepada orang tua. Terus yang kedua adalah kerabat dekat gitu. Jadi kalau kita punya kerabat gitu kan, atau misalkan tetangga dekat gitu ya, kita harus ke tetangga dulu sebelum kita memberikan misalkan ke yang jauh gitu, misalkan daerah mana gitu, daerah mana. Sedangkan kita lihat misalkan tetangga kita atau saudara-saudara kita masih kesusahan gitu. Jadi yang harus diprioritaskan setelah keluarga, setelah orang tua gitu ya, adalah tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita dulu sebelum ke yang jauh. Nah setelah itu baru boleh gitu kan ke yang jauh. Nah, seperti itu ya, jadi jangan sampai kita salah persepsi. Nah mungkin itu saja pertemuan Pecimas kali ini ya, semoga bermanfaat. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari pribadi Bapak sendiri gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.